Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir bagian 2. Sebelumnya, silahkan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita bahas untuk tujuan pembelajaran beriman kepada hari akhir pada bagian 1, maka tujuan pembelajaran beriman kepada hari akhir ada 2 tujuan, yaitu yang pertama menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menyajikan keterkaitan mengimani hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Sekedar mengingatkan kembali pada tujuan pembelajaran mengimani hari akhir yang sudah kita bahas pada bagian 1 kemarin, kita singgung untuk mengingatkan kembali. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemarin kita belajar tentang makna mengimani hari akhir dan dasar hukumnya. Kita juga sudah belajar dalil-dalil tentang hari akhir yang ada di Al-Quran. Dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana hari akhir di dalam tinjauan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu menyajikan keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku terpuji jujur, tanggung jawab, dan adil. Untuk mempelajari pada poin B ini, maka kita nanti akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, kemudian hikmah mengimani hari akhir. Poin B inilah yang akan kita pelajari pada sesi ini. Keterkaitan mengimani hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Hari akhir merupakan titik tolak, hari pembalasan yang hakiki. Pembalasan yang sejati, pembalasan yang sempurna, yang tidak ada kecurangan sedikit pun bagi seorang mukmin. Maka, mengingat hari kiamat merupakan hari pembalasan yang sejati, manusia atau seorang mukmin harus mempersiapkan diri, menjalani kehidupan dengan perilaku yang terpuji, yaitu tanggung jawab, jujur, dan adil. Kiamat sebagai titik tolak, pembalasan yang hakiki, maka manusia akan menjalani fase-fase kehidupan. Yaitu, yang pertama, ketika sangkakala ditiup untuk kali yang pertama, maka pada saat itulah terjadi kiamat kubro, atau kehancuran seluruh alam semesta, termasuk manusia. Kemudian, ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, maka pada saat itulah manusia dibangkitkan kembali atau disebut dengan Yaumul Ba'ats. Berikutnya, setelah manusia dibangkitkan, maka dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Yaitu untuk dihisab amal perbuatannya. Untuk kemudian mendapatkan surga ataukah neraka sesuai dengan balasan perbuatannya. Silahkan diperhatikan, ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada hari kiamat, seorang mukmin, seorang manusia tidak akan pernah lepas dari 4 pertanyaan. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apakah umurnya digunakan? Yang kedua, tentang ilmunya.
untuk apa ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari manakah dia mendapatkan harta dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Dan yang terakhir, tentang tubuhnya. Dia gunakan untuk apa. Surga dan neraka sebagai balasan amal perbuatan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara neraka merupakan tempat yang penuh siksa dan kehinaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan surat Ali Imran ayat 131 dan 133. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, bagaimanakah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah? Seorang mukmin yang mengimani hari akhir, maka keimanannya akan berimbas kepada sikap dan perilaku, termasuk sikap dan perilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah itu? Yang pertama, anak-anakku, seorang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, seorang yang mengimani hari akhir, maka dia akan disiplin, tepat waktu, melaksanakan sholat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Perhatikan, di sini ada hadis riwayat At-Tabrani. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah semua amal-amal yang lain. Dan jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula lah amal-amal yang lain. Seorang mukmin yang mengimani hari akhir dan menyadari penuh bahwa hari akhir adalah titik tolak pembalasan hakiki, maka dia akan mempersiapkan kehidupan itu dengan disiplin di dalam melaksanakan ibadah. Berikutnya, perilaku yang tercermin dari seorang yang mengimani hari akhir yang terkait dengan hubungan hablum minan nas atau hubungan manusia dengan manusia, di antaranya yang pertama yaitu mencintai fakir miskin dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan, bahkan santunan harta benda. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Sedangkan kunci surga adalah mencintai fakir miskin, karena kesabaran mereka menjadi kawan akrab Allah pada hari kiamat. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia, yaitu seorang mukmin yang mengimani hari akhir, maka dia akan berperilaku baik kepada tetangga. Dia akan menghormati tamu dan bertutur kata yang baik. Perhatikan hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Begitulah anak-anakku serangkaian perilaku yang tercermin dalam diri seorang yang mengimani hari akhir. Berikutnya, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku,
iman melibatkan ketetapan dalam hati, ikrar dalam lisan, dan pembuktian melalui perbuatan. Maka seseorang mukmin yang mengimani hari akhir haruslah tidak semata meyakini dalam hati, tetapi juga berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dan juga perilakunya itu mendatangkan hikmah, baik diri sendiri maupun orang lain. Sekarang, apakah hikmah mengimani hari akhir? Yang pertama, dengan mengimani hari akhir, maka seseorang akan memperkuat keyakinannya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Dia Maha Kuasa untuk menciptakan, untuk memelihara, untuk mematikan, dan untuk membangkitkan serta memberikan balasan yang sempurna. Percaya bahwa Allah Maha Adil karena dengan adanya kiamat maka Allah akan memberikan balasan yang sempurna atas amal perbuatan manusia. Perhatikan anak-anakku. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kulla nafsim bima kasabat la dzulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakannya. Dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Berikutnya hikmah yang kedua, anak-anakku, bahwa seseorang yang mengimani hari akhir maka akan mampu memotivasi dirinya untuk berakhlakul karimah dan menghindarkan dirinya dari akhlakul madmumah. Kesadaran dan keyakinan penuh bahwa hari akhir itu pasti akan tiba, bahwa kematian itu pasti akan ada, dan keyakinan penuh bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan, maka itu akan memotivasi seorang mukmin untuk berperilaku baik. Semua yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Itulah diantara hikmah mengimani hari akhir. Adakah hikmah berikutnya? Masih ada. Silakan diperhatikan. Dengan mengimani hari akhir, akan mampu memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitulah anak-anakku berbagai perilaku dan hikmah dari mengimani hari akhir. Tiba pada evaluasi. Anak-anakku, untuk bisa mengetahui adakah anak-anakku memahami materi yang kita bahas pada sesi ini, yaitu tentang menyajikan keterkaitan antara makna mengimani hari akhir dengan perilaku terpuji, maka silahkan anak-anakku menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah perilaku seorang mukmin yang mengimani hari akhir? Yang kedua, bagaimanakah keterkaitan antara keimanan kepada hari akhir dengan perilaku terpuji? Dan yang ketiga, apa sajakah hikmah mengimani hari akhir? Tiba pada kesimpulan. Seluruh materi yang kita bahas pada sesi ini, anak-anakku, kesimpulannya adalah seorang mukmin yang mengimani hari akhir akan tercermin dalam sikap dan perilaku. Yang kedua, seorang mukmin yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, maka akan mendatangkan berbagai hikmah yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas
perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.